Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rini dan Bu Nana ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, ini kita kan hari ini mau saya selaku pengamat ingin melihat proses bagaimana Bu Rini nanti coach Nana. Di awal mungkin saya perlu sampaikan mungkin nanti ini akan direkam dan akan dilaporkan ke fasilitator itu di awal saya perlu menyampaikan mungkin akan mendiskusikan sebelum ini ini ada beberapa kompetensi seorang coach yang harus diperlihatkan. Mungkin Bu ini punya gambaran kompetensi seperti apa yang sebagai seorang coach, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mungkin yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, meningkatkan aktif. Dan yang keempat yaitu memberikan rasa. Yang mana rasa itu menerima apresiasi, menenangkan, dan aksi itu bertanya. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, ini kan kedengarannya banyak ya kompetensi yang harus diperlihatkan. Nanti kira-kira kos sebentar ini hal apa yang kompetensi mana yang lebih kita ingin perlihatkan atau dikembangkan? Mungkin saya ingin lebih mengembangkan di memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik, kalau begitu mungkin silahkan mungkin lanjutkan prosesnya. Saya akan mengikuti apa yang silahkan. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nana, apa kabarnya hari ini? Baik. Ini tuh saya mau sedikit sharing, punya masalah. Di sini siswa saya dia kurang aktif. Maksudnya dia kelihatannya rasanya lebih besar rasa mindernya, rasa takutnya, padahal dia sebenarnya pintar dalam hal menulis, cerpen, tapi dia dalam diskusi dia sangat kurang sekali, kurang aktif gitu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oh jadi siswanya Ibu Nana ini anaknya kurang aktif di dalam diskusi. Iya. Jadi apa yang ingin Ibu Nana ingin wujudkan dari si anak ini? Saya ingin supaya anak ini merasa percaya diri, terus tulisan-tulisannya dapat bisa diikutsertakan dalam perlombaan nanti. Jadi seperti itu ya Bu Nana? Iya betul. Ya, baik. Jadi nantinya Bu Nana menginginkan dari si anak ini bisa lebih aktif lagi di dalam berdiskusi dan maupun pembelajaran lainnya. Iya Ya. betul. Ya oke Bu Nana. Jadi apa-apa saja Bu Nana, kenapa sehingga Bu Nana itu mengatakan si anak ini kurang aktif? Iya, setiap pembelajaran yang saya berikan dia vakum, maksudnya tidak cuma diam saja mendengarkan. Sedangkan yang lain itu temannya maksudnya enak bicara, berdiskusi, saling tanya menjawab. Sedangkan dia cuma diam, maksudnya menulis saja, itu saja yang dia kerjakan. Jadi anaknya ini lebih banyak diamnya ya? Iya, tapi dia pintar menulis cerpen, menulis cerita gitu. Oh jadi di dalam keterampilan menulisnya Iya. lebih bagus ya. Iya. Tetapi mungkin untuk keterampilan berbicaranya kurang. Iya. Oh iya Bu Nana. Terus ini anak sudah kelas berapa Bu? Ini kelas 3. Kelas 3 Iya. SD ya? Iya. Oh kelas 3 SD. Ya kalau di kelas 3 SD kan artinya anak itu dalam menulisnya bagus. Iya. Dan membacanya juga sudah lancar. Iya. Ya. Nah, kalau untuk si anak ini kira-kira hal-hal apa yang Ibu Nana lakukan di kelas
lebih aktif dalam berdiskusi, Bu Nana? Saya ingin melakukan, maksudnya kalau bisa saya memancing dia untuk maksudnya membuat kelompok. Awal-awalnya saya buat kelompok supaya dia satu kelompok dengan orang yang seperti temannya yang suka bicara, yang suka memancing, bagaimana supaya lawannya ini bisa bicara banyak, supaya dia juga bisa ikut nimbrung ke dalam situ. Supaya dia bicara tentang ceritanya dari rumah atau pelajaran di sekolah, supaya anak ini ikut juga cerita di situ. Oh iya, bagus sekali tuh Bu Nana. Jadi Iya. bagus sekali. Jadi si anak ini kita baurkan dengan teman-teman yang lainnya. Iya, betul Bu. Ya. Jadi selain itu ada lagi Bu yang kira-kira Ibu Nana bisa upayakan di dalam kelas. Iya, saya ingin nantinya anak ini setelah bisa berkomunikasi, setelah lancar dan tidak minder sama teman-temannya, saya ingin dia ikut perlombaan karena tulisannya banyak dan bisa kita ikutkan pertandingan gitu. Oh, seperti itu Iya. ya. Iya, bagus sekali. Seperti itu. Jadi si anak ini dari sisi lainnya ada ya. Iya, Iya, bagus lebih dia. bagus. Iya, banyak tulisannya yang bisa dia. Cuman anak ini pemalu sampai tulisannya tidak pernah diperlihatkan sama teman-temannya atau sama saya sendiri sebagai gurunya. Jadi yang Ibu Nana tadi lakukan itu hal-hal untuk membangun si anak di dalam mengembangkan keterampilan berbicaranya. Sejauh ini sudah seberapa berhasil Bu Nana? Masih tidak terlalu jauh sih, cuman saya baru memanggil anak itu terus menanyakan kenapa sampai dia bisa diam, tidak aktif. Terus kedua saya sudah memanggil temannya untuk mengajaknya selalu untuk bercerita supaya dia tidak malu-malu, tidak kaku dan minder. Iya, jadi yang Ibu Nana sebutkan itu sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi itu kalau rencananya untuk mencari dukungan lain ya Bu Nana selain untuk ke teman-temannya, kira-kira ada tidak Bu? Iya, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan-rekan kerja atau rekan guru, bagaimana supaya anak ini bisa pertandingan nanti. Iya, karena ini anaknya berpotensi Iya, ya Bu ya, betul, sangat betul. berpotensi Iya. ya. Jadi yang seperti tadi diskusikan dengan kepala sekolah Iya, betul, dan teman-teman. dan teman-temannya. Ya, bagus Bu Nana. Menurut Bu Nana nanti ini kira-kira kapan ya Bu Nana kita bisa memberikan yang Bu Nana tadi katakan akan memberikan berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain untuk melihat kelebihan dari si anak ini. Saya rencananya 1-2 hari ke depan, insya Allah saya akan bicarakan sama kepala sekolah dan rekan-rekan kerja. Iya. Jadi Ibu Nana sudah mengerti ya apa saja yang kita akan lakukan, dan mudah-mudahan si anak ini dengan banyak teman-teman yang lain mengetahui tentang kelebihannya ini, si anak ini bisa sedikit demi sedikit dalam keterampilan berbicaranya meningkat. Iya, iya Bu. Ibu Nana. Jadi selain ini Bu Nana apa lagi kira-kira yang akan Ibu Nana lakukan kepada si anak? Ya itu tadi Bu, saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, membicarakannya dan mengajaknya untuk selalu berbicara karena tidak minder. Iya, oke. Jadi untuk si anak ini tentunya Ibu Nana kan sudah mengerti yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti secepatnya Bu Nana ya ada perubahan untuk si anak. Iya. Oke. Mungkin sampai sini saja ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih Bu Nana. Saya juga mendapatkan sharing kembali dari hasil percakapan ini. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Proses coachingnya dan sangat luar biasa ini berlangsung. Sebagai Bu ini sebagai coach sudah mempraktekkan cara coach yang sangat luar biasa saya kira. Terima kasih Pak. Ya, tadi ketiga tadi misalnya alur kita mantap menjelas bagaimana ini mencari tujuan, ingin mencari mengidentifikasi, dan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan untuk menggali lebih jauh permasalahan sekarang. Jadi saya kira ini proses coach yang cukup bagus saya kira, dan ini perlu kita salah satu bisa jadi contoh atau diapresiasi. Kemudian tadi juga nampak kehadiran penuhnya ya, salah satunya saya kira kan itu antusias mendengarkan penjelasan Bu Nana, dan sekali menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa mengerti apa yang kelihatannya, memahami apa yang Bu Nana keluhkan ya. Dan itu juga menggambarkan sejumlah pertanyaan yang menggambarkan rasa ingin tahunya luar biasa. Saya kira seperti itu yang Bu ingin sampaikan. Namun saya mungkin perlu bertanya lanjut lagi, kira-kira setelah ini kompetensi apa lagi yang kira-kira Bu ingin kembangkan? Oh iya, terima kasih Pak. Pak Hamzah, masukan dari Pak Hamzah dari konsul tadi. Saya ingin lebih mengembangkan di Pak, di aksi nyata. Iya, di aksi nyata. Jadi segera ada edukasi, kemudian dialog kita itu yang di bagian perencanaan aksi. Itu pertanyaan-pertanyaan di situ yang ingin saya lebih kembangkan lagi. Semoga dimudahkan untuk bisa terus menambahkan kompetensinya. Baik, untuk sesi kita sekali ini saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Pak Soehardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, terkait dengan coaching praobservasi ini, saya ingin bersama Bapak mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Ya. Kira-kira apa saja yang akan menjadi penilaian pada rubrik percakapan Bapak nanti dengan Pak Hamzah? Menurut saya sesuai dengan kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan satu lagi tentang mendengarkan aktif. Ya. Oke, saya ulangi Pak ya, tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan Pertanyaan berbobot. ya, memberikan pertanyaan Berbobot. Iya. Oke, baik Pak, saya catat dulu ya. Terus untuk kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan nantinya? Nantinya saya akan mencoba dengan alur tirta. Jadi pada saat coaching nanti kita akan melihat dulu apa sih sebenarnya permasalahannya coaching ini. Nantinya kita nanti akan sesuaikan dengan permasalahan. Ya. Oh iya, bagus. Ya baik Pak. Oke, karena kita ingin melihat dulu ya nanti tentang terus untuk bagian kompetensi yang ingin diobservasi nanti Pak, dari ketiga tadi yang ingin lebih spesifik. Kemungkinan kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya, yang lebih spesifik lagi ya Pak. Kehadiran penuh dalam mendengarkan coaching, mengungkapkan ide-idenya. Oke Pak. Terus tentunya Bapak dengan Pak Hamzah sudah sudah saling tukar ini tentang topik. Ya. Oke, jadi indikator apa yang indikator pencapaian apa yang ingin Bapak kembangkan dari tujuan pengembangannya? Berdasarkan tadi topik yang kita mau angkat, yaitu tentang permasalahan ada satu siswa yang merasa kemungkinan punya kelebihan dengan kelebihan dengan yang lain, sehingga ia itu sikapnya ya yang kurang yang kurang baik gitu. Ada yang sikap yang kurang baik yang mau dirubah seperti itu. Oh, berarti ini tentang pengembangan attitude siswa ya. Siswa.
Oke baik Pak. Untuk observasi saya sudah mencatat semuanya. Silahkan Pak Suwardi dengan Pak Hamza untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Di sini kita akan mempraktekkan coaching tentang permasalahan atau topik yang mau diungkapkan oleh Pak Hamzah sebagai coaching dan saya sebagai coach. Untuk itu saya sebagai coach mempersilahkan Pak Hamzah untuk mengungkapkan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Suwardi. Sebenarnya saya tentu saja juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kemudian mengungkapkan permasalahan saya. Tentu saja saya sangat berharap nanti ada solusi-solusi yang bisa lahir dari proses diskusi kita. Begini Pak Aswar, ini kebetulan sehari-hari kan saya mengajar kelompok kecil Al-Quran di kelas. Nah, ini dari semua murid saya itu ada salah satu murid yang secara kemampuan di atas rata-rata. Cuma ada hal yang saya rasa saya perlu memperbaikinya, cuma sampai saat ini masih belum berubah. Saya sering menasihati kaitannya dengan ketika belajar, mungkin karena dia merasa lebih dari yang lain, dia kecepatan hafalnya bagus, bacanya bagus, sehingga kalau saya proses mengajar teman yang lain, dia cenderung bermain, cenderung melakukan hal-hal yang saya anggap kadang malah mengganggu situasi belajar ini. Kira-kira nih mohon masukannya nih Pak Suwardi nih kalau seperti ini. Ini saya alami sehari-hari Pak Suwardi. Betul. Jadi saya simpulkan tadi siswanya kita mau cari ide-ide yang bisa mengembalikan siswa itu ke jalan yang kita inginkan kembali. Jadi kira-kira Pak Hamzah setelah pembicaraan ini, setelah percakapan ini, kira-kira Pak Hamzah nantinya mengharapkan seperti apa? Harapan saya ini kan saya anggap belajar Al-Quran itu beda dengan pelajaran lain. Di sana meskipun semua pelajaran pasti membutuhkan attitude anak. Kalau kita istilahkan adabnya lah, adab belajar Quran. Saya harapkan dia itu bisa menjadi pelajar yang punya adab terhadap guru dan adab terhadap Quran. Tidak, jadi itu yang sampai saat ini saya rasa masih belum kelihatan gitu Pak. Padahal punya kelebihan di mana teman-teman. Kelebihan. Kira-kira anak itu berbuat seperti itu, kira-kira hal apa yang membuatnya seperti itu kira-kira Pak? Nah ini yang saya belum temui, cuma saya mengira-ngira saja sih. Ada kemungkinan karena hal-hal yang saya mau sampaikan bisa jadi dia sudah ketahui semuanya, karena dia secara hafalan dia melampaui teman-temannya, sehingga kemudian dia merasa butuh aktivitas sendiri. Cuma saya kan sebagai guru harus memperhatikan banyak hal, jadi bukan cuma dia. Khawatirnya malah nanti kalau saya berhenti fokus ke dia, padahal teman-temannya sangat butuh bantuan. Jadi boleh dikata anak itu overaktif ya, artinya karena tadi kalau yang saya tangkap dari Pak Hamzah adalah anak ini karena sudah menguasai apakah tentang hafalan tadi Ustaz ya, hafalan bacaan, karena mungkin merasa dia sudah menguasai, jadi melakukan hal-hal yang Pak Ustadz yang kurang nyaman ya, dan dapat mengganggu teman-teman. Jadi situasi apa yang sebenarnya yang diinginkan Pak Ustadz? Kalau situasi sih saya mengharap ya situasi yang nyaman untuk teman-temannya supaya
teman-temannya bisa mengejar ketertinggalannya. Tenang, memang. Tapi kenyataannya sering-sering dia malah melakukan aktivitas yang mengganggu kenyamanan proses belajar yang lain. Kira-kira menurut Pak Ustaz, hal apa yang bisa membuat itu bisa terwujud? Keinginan tadi Pak Ustaz itu hal-hal apa yang bisa membuat itu bisa terwujud, kira-kira apa? Untuk sementara ini saya berpikir mungkin dia butuh perlakuan khusus. Itu saya sudah pikirkan, cuma saya pikir ini juga agak kesulitan saya melakukan perlakuan khusus karena teman-temannya jauh lebih membutuhkan bimbingan. Yang lain saya berpikir sebenarnya saya harapkan dia bisa jadi tutor sebaya sebetulnya. Tadi pagi saya berdialog kembali dengan teman saya, tanya metode hafalan mereka masing-masing seperti apa. Dia sampaikan metodenya yang dia sampaikan bahwa dia sering mula dia punya tempat les juga untuk mempercepat. Jadi setelah itu mudah-mudahan sih besok berubah tadi, belum kelihatan, masih setelah dijelaskan masih main kembali lagi. Jadi maksudnya Ustaz ini sudah melakukan pendekatan yang Ustaz lakukan, ya, apa pendekatan secara pribadi atau belum? Belum, kalau person belum. Saya selalu klasikal. Masih jadi nasihat pun untuk semuanya biasanya. Namun itu belum terlalu bernampak pengaruhnya. Belum kelihatan. Jadi kedepannya Ustaznya mau pendekatannya seperti apa? Bisa jadi mungkin butuh pendekatan personal barangkali Pak, sehingga nasihat itu dia merasa larinya ke dia. Mungkin selama ini dia merasa nasihat untuk yang lain. Selain itu kira-kira apa? Yang lain selain melakukan pendekatan, kan tidak menutup kemungkinan secara pendekatan personal artinya gagal, atau bukan sebenarnya gagal, cuma peningkatannya agak tidak seperti yang kita inginkan. Kira-kira ada gagasan lain tidak? Yang lain mungkin saya butuh bantuan guru-guru rekan saya barangkali, mungkin saya tahu ada guru lain yang dia biasa lebih hormati atau lebih dengar. Itu kepikiran juga untuk lakukan juga. Artinya komunikasi dengan teman-teman. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan tentang itu? Yang lain barangkali ini yang belum saya lakukan juga, mungkin perlu komunikasi dengan orang tuanya barangkali. Sehingga nasihat itu datangnya kalau dari berbagai sisi, dari saya, dari dari orang tuanya. Betul. Jadi dari kita sebagai gurunya secara langsung, dari teman-teman guru yang mungkin lebih dekat atau lebih secara emosional lebih saling memahami. Kebetulan dia perempuan. Perempuan. Iya. Jadi ada guru lagi. Iya, betul. Jangan sampai ada perempuan yang bisa, ada guru perempuan yang bisa lebih paham lah tentang kira-kira yang ide-ide Ustaz tadi itu, tadi pertama adalah melakukan pendekatan person, baru komunikasi dengan guru yang lain untuk meminta bantuan, komunikasi dengan orang tuanya. Kira-kira dalam 3 tahap itu apa yang membuat Ustaz yakin hal itu bisa Ustaz lakukan? Untuk melakukan itu yakin sih bisa melakukan, cuma hasilnya kan yang agar terwujud ceritanya. Berarti yang pertama memang tidak menunda-nunda, harus segera mungkin dilakukan itu. Dan tentu saja mungkin memulai dengan partner. Saya kebetulan di kelas itu berpartner dengan ada dua guru di kelas. Dia sebagai wali kelas, saya pendamping wali kelas. Jadi nanti mungkin lewat wali kelasnya saya sampaikan, mudah-mudahan ini wali kelas saya itu perempuan, kemudian bisa nanti mungkin komunikasi ke orang tua juga saya harapkan lewat wali kelasnya dalam waktu dekat barangkali. Ya, betul. Jadi semoga tadi niatnya Ustaz sangat baik ya, untuk mengubah itu si anak ini. Saya rasa juga ide-idenya sudah cukup baik, tinggal kita laksanakan secepatnya. Semoga dengan yang kita lakukan tadi itu bisa mengubah si anak itu menjadi lebih baik seperti yang kita inginkan ke depannya.
Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari percakapan tadi? Ya, alhamdulillah tadi setelah Bapak menyampaikan mungkin beberapa masukan, saya pikir yang pertama yang saya tidak boleh menunda Iya. dari rencana yang saya lakukan, harus saya segera eksekusi kayaknya, mudah-mudahan cepat bisa tertangani. Mungkin sementara itu yang dalam pikiran saya, Pak. Saya rasa percakapan kali ini saya rasa sudah selesai ya, Ustaz. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak sudah membagi ilmu. Iya. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Kak, dulu. Bagus sekali tadi hasil coaching Pak Suhardi dengan Pak Hamzah. Iya. Sangat menarik, dan saya pun sebagai pengamat mendapatkan pelajaran dari permasalahan dari indikator yang ingin dikembangkan dari Pak Hamzah. Nah, adapun di sini ya Pak Tabe, saya ada catatan dari hasil observasi, dari hasil pengamatan saya. Di sini sesuai dengan yang tadi sebelum kita observasi, Bapak ingin meningkatkan yang lebih utama, yaitu kehadiran penuh. Dan betul sekali di sini saya mengamati Pak Suhardi itu betul-betul bisa hadir, present ya, memberikan kehadiran penuh pada saat coaching tadi. Yang mana di catatan saya, data saya di sini, saya lihat dari badan pikirannya Pak Suhardi juga di situ betul-betul fokus dengan psikosi. Nah, di sini juga Pak Suhardi saya melihat bersikap terbuka ya, bersikap terbuka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Pak Hamzah, dan juga selalu memberikan pertanyaan yang mana Bapak Suhardi ingin lebih tahu lagi, menggali lagi tentang permasalahan dari psikosi ini. Oke. Terus untuk kompetensi lainnya yaitu mendengarkan aktif juga bagus Pak. Pak Suhardi betul-betul bisa mendengarkan dari apa yang diungkapkan oleh Pak Hamzah. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu saya sudah lihat tadi sesuai dengan alur Tirta. Di situ sudah sesuai Pak. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan rasa. Jadi Bapak Suhardi juga di sini sudah mengikuti yang mana Bapak bisa memberikan mendengarkan dengan baik, memberikan apresiasi ketika Pak Hamzah tadi mengungkapkan seperti ini, Pak Suhardi memberikan feedback, memberikan respon. Jadi Pak Suhardi memberikan apresiasi dan acts yaitu menanyakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mana membantu untuk kita akan yang menuju kesimpulan apa yang kita dapat dari hasil coaching tadi. Oke Pak, ada lagi pertanyaannya. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain kehadiran pun tadi? Saya rasa tadi yang masih kurang adalah pertanyaan berbobot. Ya, masih sebenarnya masih bisa digali, tapi pertanyaan yang saya lemparkan tadi masih data saja. Yang sebenarnya itu yang saya mau kembangkan ke depan. Jadi iya Pak. Jadi dari kompetensi tadi itu saya perhatikan dan saya amati kehadiran penuh sudah bagus. Dan yang ingin Bapak kembangkan lagi yaitu pertanyaan berbobot untuk supaya memancing coaching ini agar mengeluarkan ide kreatifnya lagi. Itu yang masih kurang ya saya rasa. Oke, ya baiklah. Jadi demikian hasil coaching dan observasi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suhardi dan Pak Hamzah. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nana dengan Bu ini? Alhamdulillah baik Pak. Mohon izin saya sebagai pengamat akan mengamati proses coaching sebentar, mana Bu Nana sebagai coach dan Bu ini sebagai coach.
Jadi ini sebentar kita akan rekam dan akan upload sebagai tugas ya, tugas di LMS. Jadi rubrik penilaian percakapan coaching sebentar itu berkaitan tentang prinsip-prinsip coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu nanti yang sebentar saya sebagai pengamat akan mengamati proses coachingnya gimana kepada ibu ini. Yang saya mau tanyakan sebagai pengamat adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Nana. Di sini saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh. Yang tadi Bapak sudah katakan, saya akan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nana. Ya, Ibu Rini. Ya Bu. Kayaknya ini kita punya masalah berat ya. Banyak sih Bu masalahnya, cuma ini ada sedikit yang mau saya bicarakan sama Ibu, mudah-mudahan bisa membantu ya dari permasalahan yang sekarang ini yang saya mau perbincangkan. Oh iya. Kira-kira apa permasalahannya? Ini Bu tentang anak-anak di kelas Ya. ini kan beberapa bulan yang lalu yang di awal tahun ajaran baru kan Ibu saya kan sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Nah, kebetulan saya ini guru kelas 3. Oh iya. Guru kelas 3 SD. Jadi saya membuat kesepakatan kelas sama anak-anak. Ya sudah berjalan lancar ya, jadi sudah sesuai dengan yang kemarin saya dapat bekal di CJP. Ya, jadi saya langsung mau menerapkan di kelas. Terus cuma ini saya sekarang ada permasalahan karena menurut saya ini agak kurang efektif gitu ya Bu, tentang kesepakatan kelas yang saya buat ini, karena anak kelas 3 yang mana mereka itu di usia kelas rendah, mereka selalu kayak lupa dengan kesepakatan yang mereka sudah buat. Jadi saya tuh selalu mengingatkan lagi. Jadi permasalahannya Ibu Rini sini tentang kesepakatan kelas, Ya, yang betul. dimana anak-anak masih belum bisa betul-betul melaksanakan kesepakatan yang telah kita laksanakan ya, kita sepakati bersama. Oke, kira-kira sudah dikomunikasikan sama mereka kembali apa yang harus kita terapkan? Ya, jadi melihat keadaan kelas saya seperti ini, jadi saya biasanya mengingatkan kembali kan kadang juga dengan kesepakatan itu saya kembali mengulangi kadang saya bikin kelompok-kelompok terus menggali kembali kesepakatan kelas yang mereka buat itu. Oh, iya, betul. Maksudnya ingin mencari solusinya supaya kesepakatan kelasnya itu bisa dijalankan dengan sesuai ya. Iya betul. Kira-kira rencananya aksi itu seperti apa yang Ibu Rini inginkan? Ya, jadi saya menginginkan anak-anak itu bisa menyadari dengan nilai-nilai yang mereka sudah buat secara bersama, mereka sudah sepakati, bisa dijalankan dengan baik seperti itu Bu Nana. Oh, ini apakah masih rencana atau sudah pernah dilaksanakan? Ya sudah pernah saya perbaiki, saya sudah perbaiki kembali tentang manajemen kelas supaya kesepakatan kelas ini bisa berjalan dengan baik Bu. Kira-kira setelah rencana yang Ibu Rini sudah laksanakan, kira-kira keberhasilan apa yang ingin Ibu Rini dapatkan dari rencana itu? Jadi keberhasilan yang saya inginkan setiap anak itu ya di dalam kelas bisa kembali menyadari
nilai-nilai yang mereka sepakati, sehingga di dalam kelas itu bisa tercipta disiplin kelas. Jadi walaupun sekarang ini sudah ada kesepakatan kelas, menurut refleksi saya anak-anak ini dalam disiplinnya belum terlalu maksimal seperti itu, Bu. Tapi sebenarnya idenya itu sudah bagus, maksudnya karena kita mau lagi menerapkan anak-anak dengan nilai-nilai yang sudah tanamkan. Kira-kira sudah ada maksudnya untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah atau rekan-rekan sudah kita. Iya, kemarin itu saya sudah punya rencana kembali untuk merefleksi ya pada kelas saya ini. Jadi saya ingin kemarin itu sudah berusaha untuk membicarakan kembali ke kepala sekolah. Jadi saya berdiskusi sama kepala sekolah. Kemudian yang kedua saya terus mau mengingatkan kembali artinya anak supaya bisa kembali jalannya dalam melakukan kesempatan tersebut, mudah-mudahan dengan solusi ketemu dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat kita bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, insya Allah mudah-mudahan ya Bu. Iya, saya doakan ya semoga sukses. Iya Bu, terima kasih atas perbincangan kita ini. Mudah-mudahan saya bisa segera memperbaiki kembali tentang disiplin dalam kelas ini. Sukses ya ke depan. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, setelah saya mengamati melihat proses coaching tadi, yang mana Ibu Nana sebagai coach dan Ibu Rini sebagai coachee, menurut pandangan saya sudah melaksanakannya dengan cukup baik. Ibu Nana telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita, ya. Dan beberapa yang fokus Ibu Nana tadi untuk mengungkapkan adalah tadi yang pertama saya perhatikan adalah bagaimana Ibu Nana itu memancing coachee untuk menyampaikan, memberikan penguatan kepada coachee, bagaimana cara menyadari kesepakatannya tadi, kesepakatan kesepakatan kelas tadi ya. Itu dan Ibu Nana juga telah menggali ide-ide baru, sehingga ide-ide baru tadi muncul dari coaching, dan Ibu Nana juga memberikan apresiasi atas ide coaching yang tadi yang saya sempat amati tadi, dan ya tadi Ibu Nana yang saya mau tanyakan di sini adalah indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan tadi sudah Ibu Nana sudah laksanakan? Iya, seperti tadi saya memberikan kekuatan sama Ibu Ana. Betul. Sama Ibu Rini, maaf. Ya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ya, Pak Satya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita melakukan observasi coaching yang akan dilakukan oleh Pak Hamsa dan Pak Suwardi. Sebelumnya di sini kita melakukan atau mengadakan observasi. Saya di sini sebagai pengamat ya Pak ya. Di sini saya ingin menjadi fokus kepada rubrik penilaian atau sebagai pengamat. Jadi terhadap percakapan antara Pak Suwardi dan Pak Hamsa yang akan menjadi penilaian hari ini, yaitu kompetensi inti, di mana
di sini ada kaitannya dengan kehadiran penuh Bapak, dan di sini juga akan menjadi pendengar yang aktif, dan bagaimana nantinya saya sebagai pengamat akan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Terus yang terakhir ya mendengarkan dengan rasa. Kira-kira kompetensi apa yang akan dilakukan oleh Pak Suwardi dan Pak Hamzah terhadap iya. Saya sudah Mesti kompetensi apa yang kita kompetensi penilaian apa yang akan kita apa nanti dikati ya. Iya. Baik, saya rasa dalam press course tadi Bu Burna sebagai pengamat sudah menyebutkan beberapa kompetensi, dan saya kira saya akan fokus pada kompetensi yang tadi disebut tadi, utamanya kehadiran penuh dan bagaimana kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, semoga bisa seperti itu. Ya, mungkin Pak Suwardi dan Pak Hamzah bisa melakukan. Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini baru kelihatan dari tadi ini, kelihatannya sepertinya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Iya Pak Ustaz. Ada yang apa ya, tentang masalah keseharian di sekolah, kesulitan dalam apa ya, memanage waktu antara pekerjaan di sekolah sebagai apa, di sekolah selain saya sebagai mengajar, saya juga mempunyai tugas-tugas tambahan seperti membantu mengerjakan LPJ, laporan pertanggungjawaban sekolah, sebagai pengurus barang, OPS, ya artinya cukup banyak yang saya harus kerjakan, sehingga ini sangat menyita waktu saya dan sangat sulit untuk mengatur waktu itu, seperti itu Ustaz. Iya, kelihatannya Pak Suwardi lelah kelihatannya. Ya. banyak pekerjaan Pak ya. Saya kira, tapi Pak Suwardi kelihatannya sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Iya, betul. Iya, jadi kira-kira dalam pikiran Pak Suwardi mungkin sudah ada rencana seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang selama ini? Sebenarnya rencananya sudah ada, cuma masih ada beberapa kesulitan untuk melaksanakan perencanaan itu. Contohnya kan yang saya pikirkan bagaimana caranya agar pekerjaan-pekerjaan saya itu saya bisa kurangi dengan cara membimbing teman yang lain untuk mengganti saya. Contohnya dalam pekerjaan PJ Bos, Dana Bos itu yang saya sudah pikirkan untuk kedepannya siapa yang bisa saya bimbing untuk mengganti saya di situ nantinya, karena tidak mungkin nanti kalau saya langsung lepas, ya itu tanggung jawab saya nanti adalah bagaimana cara ada tongkat stafet untuk, karena jujur kalau Dana Bos ini sudah lama saya kerja dari 2009 seperti itu. Sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi ya, di sekolah ini tentunya teman-teman yang lain belum ada yang memahami tentang itu. Jadi itu yang harus. Cuma yang masalahnya sekarang teman-teman belum ada yang siap begitu, yang siap untuk mengambil alih itu. Saya sudah tawarkan beberapa teman-teman, tapi belum ada yang
bersedia. Tapi sifatnya penawaran Pak ya. Iya, baru penawaran. Ya. Seperti itu. Kalau hal lain mungkin pernah menyampaikan permasalahan ke kepala sekolah atau seperti apa? Sudah. Kalau sama kepala sekolah saya sudah berdiskusi untuk itu siapa nantinya yang akan mengerjakan LPJ bos, siapa yang nantinya mengerjakan Dapodi, siapa nantinya akan setidaknya 2-3 pekerjaan lepas dari saya. Seperti itu. Tapi kepala sekolah menyatakan bahwa nanti kalau saya pensiun baru kan lagi lepas tunggu pensiunnya. Nanti boleh pensiun bulan 10 ini. Iya, sudah. Seperti itu, Pak. Oh iya, berarti ini rencananya nanti pensiun bulan 10-nya? Ya, bulan 10. Udah masuk ke bulan 10. Ya, jadi tanggung jawab saya ini nanti sampai bulan 12. Bulan 12. Nah, tapi belum, yang masalahnya belum ada yang ku bimbing, harusnya sudah ada saya bimbing. Kepala sekolah juga belum merekomendasikan Ya, seorang yang belumnya. belum ada. Baru meminta kesediaan Ya. untuk bertahan pada posisi. Dari bulan Januari saya mau minta diganti sebenarnya, tapi kepala sekolah belum siap. Tapi dari teman-temannya setelah ditanya tentang kesiapannya, kira-kira apa masalah? Kalau saya tanya secara langsung, tidak ada yang siap, terus terang tidak ada yang siap. Mungkin karena kenapa ya? Iya. Sampai nggak siap mereka. Padahal kan Pak Suwardi kelihatannya Siap sudah membimbing. sangat siap membimbing. Iya, betul, saya sudah siap membimbing. Dan itu saya sampaikan. Tapi yang artinya kan yang teman-teman di sini kan ada terbagi atas 2 kelompok. Ada yang non paham IT, ya, yang senior itu ada yang sudah paham IT, tapi yang paham IT itu saya lihat orangnya mau bekerja tapi dia tidak mempunyai kemampuan. Tapi ada yang teman yang masih paham, yang sudah paham IT tapi dia belum berani mengambil tanggung jawab itu. Seperti itu. Saya lihatnya seperti itu. Belum berani. Itu yang saya mau pikirkan, bagaimana mereka itu sehingga ada rasa percaya diri bahwa dia mampu sebenarnya. Sebenarnya mereka berarti sebenarnya secara kompetensi menurut penelitian Suwardi ada ya. Ada banyak ya. Harusnya berarti apalagi ya. Kira-kira apa lagi yang bisa memotivasi mereka ini supaya bisa mengambil tanggung jawab yang kira-kira bisa mengurangi beban Pak Suwardi. Iya, betul. Kayaknya setiap dalam fase fase peralihan ceritanya kan, kita anggaplah fase peralihan. Saya akan mengajak mereka kalau saya mengerjakan LPJ misalnya kan, saya ajak mereka sama-sama. Artinya kalau saya kerja duduk, bagaimana caranya sebenarnya itu mengerjakan LPJ, ada trik-triknya bagaimana supaya teknik-teknik mengerjakan. Tapi sudah dilakukan ulur rencana. Sudah ada 1-2 orang, tapi sampai sekarang belum ada juga. Iya, saya kira beberapa hal kelihatannya Pak Suwardi sudah melakukan sebetulnya, sudah melakukan. Ya. Cuma mungkin karena belum ketemu orang yang belum ada kesediaan belum. untuk energi yang lebih besar mungkin untuk melibatkan lagi. Saya sudah melakukan pendekatan beberapa orang yang menurut pandangan saya mampu mengerjakan. Cuma itu tadi dia belum siap. Apakah dia belum siap atau dia tidak percaya diri? Karena kalau saya tanya kenapa? Insya Allah saya bimbing sampai kita bisa kan? Kita bisa. Insya Allah saya bimbing. Selama saya masih ada kan di sini seperti itu. Ya kelihatannya kan potensi ada, kemampuan ada, masih muda juga. Jadi saya kira memang perlu pendekatan gimana bagusnya ya. Atau mungkin Pak Suwardi barangkali perlu mentraktir mereka. Iya. Tapi saya kira usaha Pak Suwardi kalau saya dengarkan tadi sudah luar biasa yang dilakukan. Saya sudah berusaha. Tinggal mungkin kedepannya
siapa tahu ada ide-ide lain lagi sambil diusahakan yang sudah lakukan, mungkin ada yang bisa muncul, mungkin bisa dilakukan lagi yang lain. Iya. Seperti itu mungkin kemungkinan kedepannya juga itu tadi, selain saya melibatkan dalam mengerjakan, apakah mengerjakan contohnya kan taruhlah dalam LPJ itu di samping saya melibatkan nanti yang mengerjakan, walaupun saya masih yang kerja tapi saya libatkan, mungkin saya kasih juga apa ya, semacam gambaran-gambaran, oh ini yang kalau kita sebagai bendahara ini kan tanggung jawab kita, ini yang harus kita lakukan. Mungkin mudah-mudahan dengan sesudah ada gambaran yang saya kasih, mereka bisa percaya diri bahwa oh saya ternyata bisa. Iya deh, mudah-mudahan ketemu solusi. Jadi hasil pembicaraan kita hari ini mungkin ada yang sudah ada dirasa sesuatu yang ada gambaran lah untuk ke depan, ya langkah-langkah untuk apa ya, untuk langkah-langkah untuk menuju, karena tantangan kita mencari siapa yang siap. Adalah gambaran langkah-langkah untuk menuju ke situ, untuk menuju teman yang bisa kami bimbing nantinya ke depan. Oh iya, mudah-mudahan Ya. bisa ketemu gambaran, bisa terlaksana, Iya. bisa segera mendapatkan. Amin. Insya Allah. Iya. Saya kira mungkin pembicaraan kita sesi itu Iya, kasih banyak Ustaz ya. Kasih banyak. sama-sama. Mudah-mudahan ketemu solusinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi mendengarkan hasil closing permasalahan dari Pak Suhardi dan Pak Hamsa, itu sangat menarik, dan itu saya pun merasa sebagai pengamat mendapatkan pelajaran dari permasalahan dari Pak Suhardi dan Pak Hamsa, di mana dari indikator yang ingin kita kembangkan. Dari catatan yang tadi saya lihat atau mengamati sebelum praobservasi itu, Bapak ingin meningkatkan kehadiran penuh terhadap Pak Hamsa, dan selain itu betul-betul memang hadir pada saat closing. Dan yang kedua yang saya lihat itu Pak Suhardi betul-betul fokus sama Pak Hamsa, membicarakan tentang manajemen waktu yang dimana membuat Pak Suhardi punya seperti merasa jadi beban buat dia, seperti itu. Dan bagus Pak Hamsa dan Pak Suhardi banyak memberikan pertanyaan dari pemantik dan selalu menggali apa yang Pak Suhardi rasakan, sehingga betul-betul permasalahan itu sudah bisa dijadikan solusi untuk suatu permasalahannya. Baik. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan rasa, karena di sini kita lihat Pak Hamsa bisa mendengarkan dengan baik dan memberikan apresiasi terhadap permasalahan dari Pak Suhardi, terus memberikan respon dan juga memberikan pertanyaan yang dimana pertanyaannya itu menuju ke kesimpulan. Mungkin kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan oleh Bapak selain kehadiran penuh? Ya, saya rasa pertanyaan berbobot itu saya masih merasa perlu mengasahnya, mungkin berlatih lagi dengan teman-teman rekan di sekolah atau mungkin dengan murid. Rasa-rasanya saya merasa masih sangat perlu meningkatkan lagi dari sisi. Selain pertanyaan bobot itu saja Pak ya yang perlu ditingkatkan. Ya mungkin juga termasuk, meskipun tidak masuk bagiannya, mungkin kemampuan komunikasi juga ya. Oh iya. Yang Mungkin harus ditingkatkan. Meskipun tidak disebutkan secara khusus itu. Iya, secara kompetensinya ya. Oke, mungkin demikian hasil closing hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tadi bicara warung. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.